wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Mona di podcast pagi-pagi pasti happy. Jadi pada hari ini tema kita sangat-sangat spesial. Pastinya karena kita akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, mari kita sambut narasumber kita, Kak Patsy Saila. Oke, selamat datang buat Kak Patsy di podcast pagi-pagi pasti happy ini. Kita sangat senang sekali dengan kedatangannya Kak Patsy karena Kak Patsy sudah mau datang ke sini meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya membahas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama nih Kak Patsy, menurut Kak Patsy sendiri, bagaimana sih proses masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia? Proses masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Hal ini dikarenakan oleh Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Oke, jadi bisa kita katakan proses masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia itu melalui jalur perdagangan karena posisi Indonesia itu sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangannya ya Kak. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Patsy, mengapa teori Brahmana itu yang paling kuat dibandingkan teori lainnya? Teori Brahmana lebih dominan dari teori lainnya, sebab kaum Brahmana merupakan golongan yang menguasai soal keagamaan seperti mendalami kitab-kitab suci. Oke, jadi bisa dikatakan teori Brahmana ini dikatakan kuat karena kaum Brahmana ini berasal dari kasta yang lebih tinggi dibanding kasta yang lainnya, karena mereka itu mempelajari yang namanya kitab-kitab suci ya Kak. Ya. Oke, menurut Kak Patsy sendiri nih, apa sih mengapa kaum Brahmana ini mendirikan prasasti-pa pada saat masa kerajaan kita? Pendirian Yupa oleh para Brahmana bertujuan untuk memperingati kebaikan Raja Kutai yang telah mempersembahkan 20.000 ekor sapi untuk Brahmana di tanah suci Wak Prakeswara, yaitu tempat suci Dewa Siwa. Oke, jadi bisa dikatakan pembuatan atau pendirian Yupa ini dibuat yang dimana bertujuan untuk memperingati kebaikan Raja Kutai yang telah mempersembahkan 20.000 ekor sapi ya Kak. Iya. Oke, jadi itu bisa dikatakan suatu ucapan terima kasih atau syukuran. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kak Patsy, mengapa Indonesia itu disebut sangat strategis di jalur perdagangannya? Karena terletak dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengetahuan Kakak, contoh perpaduan budaya seperti apa yang ada di Indonesia pada masa kebudayaan Hindu-Buddha? Contohnya seperti candi, patung dewa, prasasti, dan stupa. Oke, jadi contohnya itu ada candi, patung dewa, stupa, dan prasasti. Iya. Oke, karena materi dari podcast kita ini sudah menuju pada akhir dan sudah selesai, maka dari itu terima kasih buat Kak Patsy Saila karena sudah mau datang ke podcast ini. Terima kasih buat Kakak juga karena sudah bersedia dan mau datang ke podcast pada pagi hari ini memberi ilmu pengetahuan baru kepada kita, berbagi pengalaman mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat Kak Patsy. Iya, sama Kak Ona. Oke, jadi begitulah podcast kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Untuk itu podcast ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya.